Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Anies Baswedan akhirnya buka suara soal suka duka Formula E. Ia bercerita soal pemilihan lokasi venue Formula E yang mulanya hendak digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, hingga berujung diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara. Anies mengatakan ada hikmah dari terpilihnya Ancol usai ditolak di lokasi-lokasi sebelumnya termasuk Monas. Ia menyampaikan hal itu dalam acara PKS DKI Jakarta. Kala itu, Anies selalu menyinggung rencana awal Formula E Jakarta yang hendak digelar di Monas. Anies mengaku ingin Monas menjadi lokasi venue balap mobil listrik demi mengenalkan ikon Jakarta ke masyarakat dunia. Sebab Formula E Jakarta akan disiarkan di 170 negara. Anies mengatakan Formula E disiarkan langsung lebih dari 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Ia ingin punya ikon yang dikenal dunia agar wajah Monas nanti menjadi ikon dunia. Tetapi tidak boleh. Ya sudah, akhirnya pindah di Ancol. Ini disiarkan langsung lebih dari 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu. Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Kalau lihat Jakarta, ini Monas. Itu cita-citanya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya sudah. Jadi pindah kemana? Pindah ke Ancol. Subhanallah, apa yang terjadi? Gambarnya, latar belakangnya Jakarta International Stadium. Iya. Jadi nanti kalau pertandingan backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan. Digusur, akhirnya kita di sini. Dan ketika di sini akhirnya nanti yang menjadi ikon Indonesia Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah yang muncul kemudian. Cuman kita ini memang bukan Khidir, Pak. Kalau kita Nabi Khidir, kita tahu sebelum kejadian. Kita ini rombongan Musa, Pak. Kejadian dulu baru tahu hikmahnya. Kita rombongan Musa. Jadi pas kejadian kita belum tahu nih apa nanti hikmahnya. Ternyata hikmahnya ini, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya Museum Rasulullah sudah jadi. Lokasi venue balap Formula E awalnya memang ditetapkan di Monas, Jakarta Pusat. Namun, lokasi itu tidak direstui oleh Sekretariat Negara. Saat itu, Setnek mengaku khawatir ajang balap mobil listrik itu akan merusak Monas sebagai bangunan cagar budaya. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri. Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan Ancol, berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan, dikusur sana sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Formula E Jakarta akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Ancol dipilih di antara sejumlah lokasi lain yang dipertimbangkan panitia termasuk Monas. Balapan ini merupakan seri ke-9 yang merupakan ajang balapan pertama pada paruh kedua musim 2022. Tentu saja pidato Anies Baswedan tersebut membuat PSI dan Giring Ganesa kepanasan. Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Untuk melengkapi
pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Dan tindakan ini tentu sebagai salah satu langkah KPK agar kami bisa mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan peristiwa pidana dimaksud. KPK juga berharap kepada pihak-pihak yang dipanggil oleh tim penyelidik KPK untuk kooperatif hadir, menerangkan apa yang ia ketahuinya, dan tentu ini dalam rangka untuk kelancaran proses penyelidikan yang sedang kami lakukan. Tentu tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan juga norma hukum yang berlaku. Nggak pantas seorang Anies Baswedan dipanggil KPK. Beliau sudah transparan. Beliau sudah mengatakan apa adanya. Ya. Yang pantas saat ini. Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim 8, pada masa itu saya diundang, saya akan sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang, sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang. Saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini, dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dah cukup. Terima kasih. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah menyampaikan kepada kita semua, seluruh warga ibu kota, bahwa gelaran Formula E itu dilaksanakan di saat pandemi harus mengandung penghematan. Itu disampaikan oleh Pak Ariza sebagai wakil pemerintah DKI Jakarta. Pembangunannya dihemat-hemat, kan begitu. Maka membangun trek Formula E itu dengan menggunakan kerucuk bambu dan dolken supaya ada penghematan. Itu disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Pak Ariza. Berkaca kepada jalan tol Cipularang di daerah yang berawal sampai sekarang juga masih bongkar pasang. Sekarang daerah ini kemudian dipaksakan harus jadi dipasangi cerucuk, otomatis itu tidak akan bertahan lama, akan terjadi penurunan jalan selalu. Dan itu berbahaya tentunya dengan mobil kecepatan tinggi 200-300 km per jam. Kalau kemudian terjadi pembengkakan biaya ini, karena memang sejak awal perencanaannya Formula ini sangat amburadul. Anggaran pembangunan sirkuit Formula E naik menjadi 60 miliar. PAN DKI menilai pembangunan sirkuit Formula E masih hemat dan tidak aneh. Soal anggaran yang meningkat, ia pikir dari Pemprov dan pihak yang bersangkutan sudah menjelaskan. Tidak ada hal yang aneh, sekalipun meningkat tetap tidak melebihi anggaran rencana awal. Artinya, masih lebih hemat. PAN menilai anggaran pembangunan sirkuit Formula E tidak seberapa dibandingkan sirkuit lainnya. Ia pun membandingkan pembangunan sirkuit Formula E dengan Mandalika. Kalau melihat lebih luas, pembangunan sirkuit Formula E anggarannya tidak seberapa dibandingkan pembangunan sirkuit lain. Contohnya, sirkuit Mandalika dengan panjang 4,31 km menelan anggaran 950 miliar. Dengan panjang sirkuit 2,4 km, anggaran 60 miliar terbilang hemat. Terpenting, anggaran yang digunakan bukan dari APBD. Formula E yang panjangnya 2,4 hanya 60 miliar.
tentu lebih hemat. Dan yang terpenting anggarannya bukan dari penyertaan modal dalam APBD, melainkan RKA Jakpro. PAN mendukung pembangunan sirkuit Formula E. Ia bahkan mengaku tidak sabar menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan penyelenggaraan Formula E. Pembangunan sirkuitnya sudah separuh jalan, apalagi kata Wagub akan dipermanenkan, tentu lebih baik. Ya, terkait Formula E yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Dirut Jakpro, memang ada penambahan anggaran ya dari 50 ke 60 karena sirkuit itu dibuat permanen. Jadi dibuat lebih baik dan insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Hal ini yang menjadi tanggung jawab Jakpro untuk memastikan sirkuitnya dibuat sebaik mungkin memenuhi syarat dan standar yang diminta. PAN tidak sabar duduk di bangku penonton menyaksikan Gubernur meresmikan ajang balap internasional ini. Sebelumnya, penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi, Ari Wibowo, mengatakan anggaran pembangunan sirkuit Formula E mencapai 60 miliar. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga saat lelang tender 50 miliar. Kalau di tahap ini, dirinya masih di tahap 60 miliar, tapi tidak boleh masuk keseluruhan anggaran penyelenggaraan event ini. Ari mengatakan anggaran ini sepenuhnya digunakan untuk pembangunan lintasan mobil balap listrik itu. Adapun kenaikan disebabkan oleh sejumlah hal, salah satunya penyesuaian kondisi lapangan. Ada pekerjaan yang bisa dilihat, ada yang tidak bisa. Misalnya di dalam tanah ini ada tanah lunak beberapa meter. Lunaknya seperti apa? Itu tidak bisa dilihat. Untuk melakukan penyelidikan atas sesuatu yang tidak bisa dilihat, waktunya tidak sebentar. Mungkin bisa 6 bulan untuk melakukan penyelidikan.